Shalom. Selamat pagi Jemaat GBI Kedoya. Selamat beribadah. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Saat ini adalah masa Advent kedua, yaitu masa persiapan kedatangan Tuhan dan juga masa Tuhan menanti kedatangan kita. Mari kita persiapkan diri kita beribadah pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu untuk kesehatan dan kekuatan yang telah Tuhan berikan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dan biarlah semua jemaat yang mendengarkan ibadah online diberkati dan mengalami kebaikan serta kemurahan Tuhan. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Kedoya, apa kabar hari ini? Saya berharap dan percaya bahwa setiap kita menikmati kebaikan Tuhan. Yang menikmati kebaikan Tuhan boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Nah, hari ini kita mau bersyukur dengan hati yang bersyukur, masuk ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, haleluya. Boleh jemaat Tuhan sama bangkit berdiri sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Yes. Mari sama-sama dengan iman katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Come on. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Mari dengan iman katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Boleh jemaat Tuhan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari dengan hati bersyukur kita masuk ke hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Come on. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Yes, amin. Haleluya. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala katakan, hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sebab Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Yes, amin. Mari dengan iman katakan, Tuhan hadir dalam pujian umat. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan hadir cuma dikasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu
ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari nyatakan iman kita kepada Tuhan pagi hari ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi di rumah-rumah kami hari ini. Yes, amin. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang. Yang percaya mujizat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sembah Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Boleh setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan, merindukan mujizat Tuhan dicurahkan hari ini. Mujizat kesembuhan, mujizat kekuatan, jawaban doa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Kami percaya mujizat Tuhan sedang berlangsung saat kami menyembah Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Come on, haleluya. Yes, amin. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Yang percaya mujizat Tuhan terjadi, mari angkat tanganmu katakan. Mujizat terjadi sekarang. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan sedang terus berjalan bagi setiap rumah-rumah yang menyembah Tuhan, yang percaya di dalam nama Yesus. Oleh setiap tangan-tangan yang terangkat percaya kepada Tuhan pagi
pagi hari ini. Kalau marataka sikira papa. Haleluya. Haleluya. Yes, amin. 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 Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan Yang yakin Tuhan hadir, malaikat tanganmu katakan ku yakin. Amin. Kami percaya kehadiranmu di setiap rumah-rumah kami Tuhan pagi hari ini. Yes, amin. Kuasa tak terbatas dialiri buat setiap kami. nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya mari angkat kedua tanganmu katakan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, Amin. Terjadi, kelepasan terjadi. kelepasan terjadi di. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Saudaraku, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diizinkan untuk bertemu, untuk beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Mari Tuhan, sekarang tiba saatnya buat kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan suara-Mu. Mari Roh Kudus, urapi setiap dari kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikannya benar-benar merupakan kehendak dan isi hati-Mu buat kami. Urapi setiap dari kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami. Dan terutama, kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar hidup kami makin lama makin berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah buat kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini kami juga mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk menerima firman Tuhan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua orang yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bulan ini kita juga sebut sebagai bulan Bikom, di mana kita mengundang semua jemaat yang hadir pada hari Minggu tertanam di dalam komunitas-komunitas sel yang ada, supaya kita punya keluarga secara rohani dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Daftarkan diri saudara di counter yang ada di depan. Dan saya juga mendorong untuk kita makin setia kepada Tuhan dan mengajak jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, awal Desember mulai hari setiap minggu jam 9 pagi kita juga akan membuka tempat ibadah baru di King Shopping Center lantai 15 di Jalan Kepatihan dan akan dimulai awal bulan Desember jam 9 pagi.
Ya, nanti akan bertambah, tapi ini tempatnya luas, lebih kurang 2000 meter persegi, saudara. Jadi kita mulai satu kali ibadah jam 9, dan setelah itu akan makin ditambah. Saya akan khotbah pada tanggal 4 Desember itu, dan 25 Desember juga jam 9 pagi saya juga akan khotbah di King Shopping Center. Jadi saudara bisa ajak teman-teman yang ada di daerah kota, di dekat alun-alun kota Bandung juga untuk ikut beribadah bersama-sama. Saudara yang belum terlibat dalam pelayanan atau sudah kendor pelayanannya, ayo pelayanan lagi, karena kita juga membutuhkan banyak pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani di sana. Puji Tuhan. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul mengatasi frustasi. Saudara, pada masa kini ada banyak sekali problem yang sedang dihadapi oleh kita. Problem kesehatan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, juga berita tentang resesi di seluruh dunia juga membuat banyak orang menjadi takut. Sehingga banyak orang yang sekarang ini dalam kondisi mental yang sakit. Saudara-saudara, orang yang mentalnya sakit punya ciri antara lain dia stres, cemas secara berlebihan, pikirannya buruk, emosional, gampang marah, depresi. Dan kalau ini dibiarkan terus, maka akan merugikan karena produktivitas kita akan menurun, relasi dengan Tuhan dan sesama juga akan menjadi buruk. Saya percaya Tuhan ingin agar kita punya mental health, kesehatan mental. Sebab dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau batin kita, mental kita sehat, tentu itu akan mempengaruhi hal yang lain. Sekarang apa kondisi daripada mental yang sehat? Tolong media slide-nya. Saudara, orang yang mentalnya sehat, kondisi batinnya tentram. Dia bisa menikmati hidup dengan lebih baik, ada sukacita dalam hidupnya, dia memaksimalkan potensi yang dia miliki, dia juga punya relasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya. Tuhan tidak mau, tolong diklik, Tuhan tidak mau kita punya mental yang sakit, tapi punya mental yang sehat, supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya ingin memberikan contoh orang yang mentalnya sakit, yaitu Raja Saul. Apa cirinya? Saul adalah orang yang hidup dalam ketakutan. Dia takut posisinya sebagai raja direbut oleh orang lain, khususnya Daud. Dia iri karena orang-orang memuji dia, hebat. Saul mengalahkan ribuan orang, tapi Daud mengalahkan puluhan ribu orang. Akibatnya dia sering marah, memusuhi Daud yang tidak ada salahnya, ingin menyakiti, bahkan berkali-kali ingin membunuh Daud. Dia lemparkan lembingnya, ingin menancapkan Daud. Dan akhirnya dia diganggu oleh roh jahat karena dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Betapa tragis orang yang mentalnya sakit. Sebaliknya contoh orang yang mentalnya sehat adalah Daud. Cirinya dia bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak mau menyakiti orang lain, apalagi membunuh. Satu kali ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul dan anak buahnya, Saul dan anak buahnya terlalu lelah, lalu tertidur tanpa diketahuinya bahwa Daud dan anak buahnya sembunyi di sebuah gua yang dekat sekali dengan itu. Dan Daud punya kesempatan untuk membunuh. Dan panglimanya bilang, Tuhan telah menyerahkan Raja Saul ke dalam tanganmu, bunuh dia. Tapi Daud bilang apa? Jangan mengusik orang yang diurapi oleh roh Allah. Daud tidak punya keinginan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Dia mengampuni, tidak dendam. Dia mengasihi, tetap berbuat baik walaupun orang berbuat jahat kepada dia. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Saya percaya kita tidak mau seperti Raja Saul yang ditinggalkan oleh Tuhan dan diganggu oleh roh jahat dan mati dengan cara yang tragis. Tapi kita mau hidup seperti Daud yang menyukakan hati Tuhan karena dia memiliki kondisi mental yang sehat. Nah, saya percaya bahwa penting sekali bagi kita sekarang punya batin yang sehat di tengah tantangan. Sehingga kita bisa mengatasi frustasi.
dalam kehidupan kita. Banyak orang sekarang frustasi dalam banyak keadaan. Frustrasi saya definisikan sederhana, perasaan kecewa, marah, putus asa karena apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Saudara mungkin mengharapkan usaha kita lancar, ternyata ada orang yang tidak bayar hutang dan usaha kita gulung tikar. Itu bisa membuat frustrasi. Ada orang muda ingin masuk ke sekolah unggulan tertentu tapi tidak diterima, bisa frustasi. Ada orang yang sakit, berdoa, berusaha, pergi ke dokter, tapi tidak kunjung sembuh. Dan akhirnya dia bisa frustasi. Frustasi artinya perasaan kecewa, bahkan marah, putus asa. Karena impian kita, cita-cita kita, harapan kita tidak bisa kita realisasikan, tidak menjadi kenyataan. Bagaimana kita bisa mengatasi frustasi? Menurut saya, jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam Roma 8 ayat 28 firman berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah harus menjadi pribadi yang pertama dan terpenting dalam hidup kita, karena pemecahan setiap masalah itu adalah Tuhan Allah. Kejadian 1 ayat 1, ayat pertama dalam Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. In the beginning, God. Kalau saudara sakit, pada mulanya obat, ke dokter, atau berdoa kepada Allah. Kalau saudara nggak punya uang, pada mulanya ngutang, atau berdoa, minta hikmat dan petunjuk Allah. Kalau saudara bangun pagi, yang saudara pikirkan pertama, usahamu, keluargamu, atau ke Allah. Apa yang kita lakukan pada awal setiap pagi, awal setiap kegiatan, itu akan menentukan apakah hasilnya baik atau tidak. Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Bumi belum berbentuk, gelap gulita meliputi samudra raya. Roh Allah melayang-layang dan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kondisi yang tidak teratur, berantakan, gelap gulita. Ketika Allah hadir, firman Allah disampaikan. Yang gelap, yang kacau berubah menjadi terang. Karena ada Allah, mujizat akan terjadi. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 3 ayat 6 firman berkata, akuilah Dia, Tuhan Allah dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Orang frustrasi karena berfokus kepada diri. Orang mendapatkan kekuatan karena dia berfokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya kalau Tuhan terlibat, Dia bisa membuat yang buruk menjadi baik. Saya teringat sebuah cerita lama, ada seorang petani miskin yang punya 1 ekor kuda. Dan satu kali kudanya laki hilang, dicari nggak ketemu, tetangganya datang, aduh malang sekali nasibmu, punya kuda cuma 1, hilang lagi. Tapi orang ini bilang, saya tahu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa kata tetangganya? Kamu udah kehilangan kuda, tapi minggu depannya kudanya balik lagi, bawa 1 ekor kuda betina liar dari hutan. Rupanya seminggu ngilang, cari jodoh di hutan, lalu setelah seminggu diperkenalkan kepada calon mertua supaya disetujui. Kira-kira seperti itu, saudara. Oh, akhirnya petani ini bersyukur dan tetangganya bilang, kamu untung sekali ya. Apa saya bilang? Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Saya sekarang punya 2 kuda. Satu kali anak laki-laki daripada petani miskin ini menaiki kuda tersebut, kuda liar dari hutan, untuk menjinakkannya. Tapi kuda ini meronta-ronta, anaknya jatuh, kakinya diinjak oleh kaki dari kuda tersebut. Akhirnya pincang. Tetangga bilang, sial sekali ya, gara-gara kuda ini, maka anakmu akhirnya pincang. Petani bilang, kita nggak tahu, tapi aku yakin Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, beberapa waktu kemudian,
Anak-anak muda dari desa itu diangkut semuanya untuk menjadi orang yang berperang melawan negara tetangga. Wajib militer. Dan semuanya mati. Tidak ada yang pulang. Kecuali satu pemuda yang kakinya pincang. Tidak lolos seleksi. Sehingga dia tetap hidup ketika semua teman sebayanya mati. Bukankah Allah turut bekerja di dalam kesialan yang kita pikirkan untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan? Kenapa kita percaya bahwa segala sesuatu bisa bekerja untuk kebaikan? Karena ada Allah yang terlibat di dalamnya. Siapakah Allah? Alkitab berkata Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. Saudara-saudara, kasih itu bukan cuma sifat Allah. Allah bukan hanya memiliki kasih, tapi Allah adalah kasih. Saya jelaskan. Saya, Rubin Adi Abraham, adalah manusia. Artinya, kalau saya tidur, kalau saya makan, kalau saya bekerja, kalau saya baik, kalau saya jahat, saya adalah manusia. Saya tidak bisa melakukan sesuatu lalu saya berubah hakikat. Kalau saya jalan, saya berubah jadi Allah. Kalau saya tidur, saya berubah jadi tumbuhan. Kalau saya makan, saya berubah jadi binatang. Tidak bisa, karena manusia adalah sesuatu yang merupakan hakikat saya. Rubin Adi adalah manusia. Apapun yang dilakukannya tetap manusia. Allah adalah kasih. Apapun yang dilakukannya, enak atau tidak enak menurut saudara, dia tetap Allah yang penuh kasih. Saudara, dan kasih Allah itu melampaui batas logika, pandangan, dan pendapat manusia. Kadang-kadang kita berpikir, kalau Allah mengasihi saya, maka dia harus kasih istri yang cantik untuk saya, rumah yang bagus untuk saya, mobil yang mewah untuk saya, dompet saya selalu penuh. Jadi kalau kita mengalami kerugian dalam kehidupan, kalau kita sakit, kita langsung bilang Allah tidak mengasihi saya. Apakah benar pandangan itu? Coba saudara pikirkan seandainya kita adalah orang tua yang punya anak. Apakah orang tua yang tidak pernah mendisiplin anaknya, yang bandel, yang malas, yang kasar, yang sembarangan adalah orang tua yang penuh kasih? Apa kalau saudara memanjakan anak, memberi apa saja yang dia minta, itu adalah bukti kasih? Saya rasa itu bukan kasih sejati, itu bisa menjerumuskan anak kita. Amsal 13 ayat 24 berkata demikian. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Bapak yang penuh kasih tidak akan membiarkan anaknya mengikuti karakter buruknya sendiri, tapi akan menghajar dengan tongkat atau rotan supaya dia memiliki karakter yang baik. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Orang yang dikasihi Allah dihajar supaya tidak melenceng hidupnya, tapi hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau hati saudara keras, engkau akan dihajar oleh Tuhan. Orang yang hatinya lembut menerima firman cukup diajar. Kalau keras dihajar. Kalau lembut dibentuk. Kalau keras dibentak sama Tuhan. Pengen mana? Mau dibentuk apa dibentak? Dan itu terjadi karena Tuhan yang mengasihi kita. Ingin karakter kita makin hari makin indah di pemandangan Tuhan. Allah mengasihi artinya dia merencanakan dan melakukan yang terbaik bagi kita. Manusia tidak bisa melakukan hal itu. Walaupun kita punya rencana yang terbaik bagi anak kita, ingin melakukan yang terbaik bagi anak kita, tapi kita tidak bisa melakukan itu karena kita tidak maha kuasa dan kita tidak maha tahu. Misalnya, kita tidak maha tahu. Saudara punya anak remaja umur 15 tahun, minta dibelikan sepeda motor. Saudara kasih atau tidak? Kalau saudara tidak kasih, apakah anakmu akan berkata, apa-apa, nggak baik sama saya? Bisa. Tapi kalau saudara memberikan motor, apakah itu garansi bahwa kita mengasihi dia? Sebab siapa tahu dia naik motor itu
kebut-kebutan di jalan, tabrakan, mati. Dan saudara akan menyesal, aduh, gara-gara motor yang aku berikan, karena aku mengasihi anakku, memberikan apa yang dia minta, ternyata anakku mati. Kita tidak maha tahu, jadi apa yang kita berikan, yang kita pikir baik, mungkin saja menjadi tidak baik. Lagi pula kita tidak maha kuasa. Misalnya, saudara ingin anakmu masuk ke sekolah yang bagus, katakan ITB, begitulah. Daftar, ternyata tidak diterima. Saudara nggak bisa paksa supaya rektornya barangkali tetap menerima walaupun dia tidak lulus saringan, ujian masuk. Kita yang merencanakan dan melakukan yang terbaik, ada batasnya karena tidak maha tahu dan maha kuasa. Tapi saya mau bilang, Allah maha tahu, Allah maha kuasa, dan Allah bisa melakukan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Karena Tuhan punya rencana dan akan melakukan yang terbaik bagi kita. Siapa yang percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup saudara? Terima perkara-perkara yang baik yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Nah, tapi satu hal yang kita perlu pahami, bagi Allah manusia itu lebih berharga daripada seluruh dunia, seluruh harta yang ada. Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan untuk menebus harta dunia, tapi untuk menebus manusia yang berdosa. Tahukah saudara, di hadapan Tuhan, satu orang pengemis itu lebih berharga dari 1000 mobil Ferrari dan Lamborghini. Kalau saya tawarkan kepada saudara, pilih mana? Mengurus satu orang pengemis atau menerima satu mobil Ferrari dan Lamborghini? Siapa yang bilang, saya lebih baik ngurus satu pengemis deh? Ada angkat tangan? Siapa yang mau menerima Ferrari dan Lamborghini? Angkat tangan? Ini yang gak angkat tangan maunya apa ini ya? Terus teranglah, kita gak mau dititipi pengemis, kita semuanya ingin mobil Ferrari dan Lamborghini, bukan? Tapi dengarkan saya, bagi Tuhan Lamborghini tidak penting, bagi Tuhan Ferrari tidak penting. Satu jiwa bertobat itu jauh lebih penting dari seluruh harta dunia ini. Sorga bersukacita, Bapa bersukacita, bukan karena kita bisa bangun rumah besar, punya mobil bagus, punya tas merek Hermes misalnya. Sorga bersukacita melihat satu orang yang seharusnya binasa bertobat dan diselamatkan menjadi anaknya masuk ke dalam kerajaan sorga. Manusia lebih berharga dari semua harta dunia ini. Saudara masih ngontrak, gak usah minder. Karena engkau berharga bukan karena apakah engkau ngontrak rumah atau punya rumah sendiri. Engkau berharga karena engkau telah ditebus oleh darah Yesus. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mencintai engkau. Tapi masalahnya begini saudara sekalian, seringkali kita memiliki standar yang berbeda. Kita lebih menghargai barang daripada orang. Seringkali kita marah, rela menyakiti hati orang lain, mungkin suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, teman kita. Karena mungkin tanpa sengaja dia merusak mobil kita. Tanpa sengaja mungkin dia menjatuhkan motor kita, sehingga motor kita rusak. Tanpa sengaja dia menyenggol laptop kita sehingga hancur. Atau mungkin dia sengaja juga merusak tas kita. Dan kita menjadi begitu marah dan ingin membalas dendam kepada orang itu. Tahukah saudara, motor, mobil, laptop, tas nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan lebih menghargai manusia daripada tas saudara, mobil saudara, sepatu saudara, pakaian saudara. Dan Tuhan seringkali menggunakan apa yang sangat berharga bagi kita, tapi tidak ada artinya bagi Tuhan itu dibandingkan dengan orang yang kita sakiti. Kita lebih rela memaki orang, pada Tuhan lebih menghargai orang yang saudara sakiti dengan kata-kata yang kasar itu. Dan melihat hal ini, Tuhan sebetulnya bisa memakai kehilangan sesuatu yang berharga bagi kita untuk kebaikan yang lebih besar, agung dan mulia di dalam rancangannya. Misalnya kehilangan harta. Bukankah Allah itu maha tahu? Kalau misalnya si A dikasih harta yang banyak luar biasa, dia lupa diri, lupa daratan,
malah hartanya digunakan untuk macam-macam hal yang buruk, main perempuan, narkoba dan sebagainya, lalu mati masuk neraka. Bukankah lebih baik jika si A ini diambil hartanya agar dia kemudian bertobat, lahir baru dan percaya kepada Yesus lalu masuk surga? Hartanya mungkin dicuri orang, dia ditipu oleh mitra kerjanya, atau kebakaran dia alami padahal asuransi belum diperpanjang sehingga tidak diganti. Apakah Tuhan tahu hal ini? Ya tentu dia tahu, dia maha tahu. Dan Tuhan tahu juga bahwa saudara bisa marah kepada dia. Kenapa Tuhan engkau izinkan semuanya diambil daripadaku? Kok engkau jahat? Tapi Tuhan diam. Karena lebih baik saudara marah-marah maki-maki Tuhan sekarang karena engkau tidak ngerti rencananya, daripada nanti saudara maki-maki Tuhan di neraka dan menghujat Allah selamanya dan berkata, kenapa Tuhan tidak ambil saja hartaku, tapi engkau menyelamatkan jiwaku, daripada aku dininabobokan dengan kekayaan yang luar biasa dan aku pikir ini adalah berkat Tuhan, pada ternyata itu membuat aku menyimpang dari jalan Tuhan. Uang bisa menjadi berkat atau bisa menjadi laknat dalam kehidupan kita. Peristiwa buruk itu, kebakaran, dicuri, ditipu, itu bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa mengizinkan itu terjadi demi kebaikan yang lebih besar menurut pemandangan matanya. Saya tahu bahwa Allah itu memagari hidup anak-anaknya sesuai dengan Ayub 1 ayat 10. Tetapi kadang-kadang Allah mengizinkan hal yang tidak enak masuk dalam kehidupan kita untuk maksud baik, yaitu memurnikan kita. Seperti Ayub, 10 anaknya mati, seluruh hartanya habis, badannya penuh dengan bisul-bisul. Tapi Ayub bilang, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan karena dia lulus ujian, Tuhan memberkati double porsi. Dia punya harta 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Dan dia mendapatkan 10 anak lagi. Sehingga 10 anak ada di sorga, 10 anak ada di dunia bersama dengan dia. Tapi lewat proses yang tidak nyaman, Tuhan mengerjakan sesuatu yang lebih indah. Saudara percayalah, Allah bisa mengubah hal yang buruk untuk menjadi berkat bagi kita. Penderitaan adalah berkat Allah yang menyamar. Seperti Yusuf yang dibenci oleh saudaranya, dimasukkan dalam sumur yang tak berair, dijual sebagai budak ke Mesir. Belasan tahun kemudian dia baru ngerti bahwa itu adalah proses Tuhan yang menyakitkan, tapi tujuannya mendatangkan kebaikan. Dia bilang dalam Kejadian 50 ayat 20 kepada saudara-saudaranya, kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau aku tidak kamu jual sebagai budak di Mesir, aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari kelaparan. Memang yang kamu lakukan itu jahat, bukan baik. Tapi Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan dengan maksud penyelamatan bangsa Israel supaya tidak punah. Sehingga melalui bangsa Israel muncul Mesias Yesus Kristus. Sehingga menjadi berkat bagi seluruh dunia. Saudara, jadi kalau hari-hari ini kau sedang diproses, seperti Yusuf yang 13 tahun mengalami kondisi tidak enak, jangan memaki Tuhan, jangan ngomel kepada Tuhan, jangan marah kepada Tuhan, salah mengerti dia. Tapi percayalah Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Kalau saudara mengerti prinsip ini, engkau tidak gampang frustasi. Kenapa orang frustrasi? Keinginan saya tidak terlaksana. Kemauan saya, cita-cita saya tidak tercapai. Saya. Fokuslah kepada Tuhan. Tuhan, rencanaku boleh gagal. Rencanamu aku yakin tidak akan pernah gagal. Lakukan apa yang kau pandang baik Tuhan. Yang baik di matamu, bukan baik di mataku. Engkau tidak akan frustrasi. Tapi engkau akan belajar bersyukur dan punya hati tabah dalam segala perkara. Jadi kalau ada kehilangan harta, belum tentu karena Tuhan jahat kepada saudara. Ada pemurnian, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi saya juga mau katakan, Allah itu maha tahu.
Kalau dia melihat si A misalnya dikasih sedikit harta, ya biasa saja. Tapi jika hartanya ditambah, kasih berkat, dia jadi saluran berkat lebih luar biasa. Makin ditambah loh saudara. Yang Tuhan gak suka itu orang serakah. Saya. Tuhan gak suka. Tapi kalau Tuhan memberkati, disalurkan. Memberkati, disalurkan. Kita jadi orang yang tahu terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima berkat, kasih berkat. Itu berkat Tuhan akan dipercayakan. Siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan beri tanggung jawab dalam perkara besar. Saya melihat orang-orang yang hatinya generous, murah hati, menopang pekerjaan Tuhan. Di masa sulit pun Tuhan angkat. Di masa sulit pun Tuhan akan buka jalan. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Tapi petani yang tetap menabur bahkan pada masa kering, dia tidak akan henti-hentinya menuai berkat yang berasal dari Tuhan. Orang yang hatinya untuk diri sendiri. Orang yang selalu ngomong, wah ngapain saya nyumbang gereja atau apa. Ya memang takaranmu adalah seperti itu. Tapi kalau kita belajar menabur untuk Tuhan. Kalau Tuhan yang Maha Tahu itu melihat, jika saudara ditambah banyak harta, engkau akan jadi penyalur berkat yang luar biasa. Gak lama-lama, berkat akan dilimpahkan kepada saudara. Engkau akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan akan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Masalahnya mau gak kita jadi orang yang gak serakah, tapi menjadi penyalur berkat. Di hadapan Allah yang Maha Tahu sumber berkat itu, maka dia bisa membuka pintu kemurahan bagi kita. Yang kedua, kehilangan lain yang mungkin juga kita anggap buruk, terutama bagi yang belum kawin, adalah kehilangan pacar. Udah jalan sama-sama, belahan hati, aduh, senang banget, sayang. Kalau bisa setiap hari adalah Selasa. Kenapa Selasa? Selasa di sorga baleng kamu. Wah saudara, kata-kata begitu manis luar biasa. Ternyata putus. Katakan satu orang, beri nama saja Budi ya. Punya pacar Lucy. Minta maaf kalau namanya sama, ini kebetulan. Tuhan kan Maha Tahu, tidak sepadan, tidak akan bahagia. Allah akan mengizinkan putus itu hubungan. Walaupun mungkin Budi adalah orang Kristen sungguh-sungguh. Dia patah hati, dia nangis-nangis kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau izinkan ini terjadi? Tapi kalau Budi pegang Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia gak akan frustrasi. Karena beberapa tahun kemudian Tuhan pertemukan Budi dengan seorang wanita lain bernama Lily. Sepadan, cinta Tuhan, melayani, hidup bahagia. Dan Budi akan berkata, aduh kalau saya ngotot dulu sama pacar saya yang pertama. Saya udah nyala-nyalain Tuhan lagi. Saya bilang Tuhan kejam. Untung saya gak kawin sama dia ya. Aduh pilihan Tuhan yang terbaik. Banyak orang pikir first love is the best. Second love, second best. Third love gak beres. Salah itu saudara. First love bukan tentu yang terbaik. Pemberian Tuhan itu yang terbaik dalam hidup saudara. Nah, yang terbaik menurut kita berbeda dengan yang terbaik menurut Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, bukan menurut kita. Misalnya, kalau ada seorang pria pendiam, tenang, kalem, dia juga ingin mungkin sifat yang cocok dengan dia. Dan dia pikir sifat yang cocok adalah yang keibuan, yang tenang, yang pendiam, yang gak banyak omong. Tapi kalau orang diem kawin sama orang diem, rumah sepi kayak kuburan. Kalau orang rame kawin sama orang rame, rumah ribut kayak pasar. Jadi Tuhan memberikan bukan menurut saudara, tapi apa yang menurut pemandangannya baik, yaitu yang melengkapi kekuranganmu. Kalau saudara sendok, Tuhan akan berikan garpu yang kadang-kadang suka nusuk-nusuk kita. Jangan dipikir itu alat setan. Garpu dan sendok disandingkan bersama, kita bisa makan lebih nikmat. Istrimu mungkin cerewet, aduh Tuhan kenapa kasih perempuan model begini? Saya pang 5, dia pang 6.
supaya karakter kita makin dibentuk. Ada pria, saudara, baik, tapi terlalu slow. Kalau mobil mah gas terus, rem terus. Susah majunya, dikit-dikit rem. Maka Tuhan kasih istrimu yang gasnya kenceng. Harus gini dong Pak, harus usaha. Gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Jangan pakai ayat, kamu, hei roh Isabel, keluar. Loh, belum tentu wanita yang dominan itu Isabel, karena ternyata ketika dia usul, keluarga lebih bagus, lebih maju, lebih progresif. Karena orang sedemikian ketika suaminya bilang nggak mau, dia juga nggak membantah, dia juga taat. Jangan dikit-dikit roh Isabel, saudara. Nah, jadi suami, berbahagialah kalau istrimu mungkin lebih aktif, kalau istrimu lebih kelihatannya mau punya banyak ide dan sebagainya. Kalau memang untuk kebaikan keluarga, why not? Saling melengkapi. Beda karakter itu bagus. Seperti dua keping puzzle, nggak sama. Tapi ketika direkatkan, klop satu dengan yang lain. Bukankah ini sesuatu yang indah? Ya tentu setiap pihak harus meningkatkan kapasitasnya, kemampuannya. Supaya kita juga bisa menampilkan kepribadian yang lebih baik, lebih unggul. Baik suami maupun istri. Ada yang bilang gini, jika wajahmu tidak terlalu tampan, berusahalah hidup mapan, maka tampangmu pun akan termaafkan. Saya kadang-kadang lihat ya, ada cewek cakep begitu. Begitu suaminya nongol, amburadul, saudara-saudara. Kenapa mau kawin sama dia ya? Dia memang tampangnya kurang menjanjikan. Tapi penghasilannya menjanjikan, saudara-saudara. Dan banyak wanita, ini bukan soal mata duitan atau tidak, ingin mencari sesuatu yang biasa membuat hidupnya lebih stabil. Tidak seperti roller coaster dalam kehidupan ekonomi. Kalau sesuatu berjalan dengan wajar, normal, saya tidak menganggap wanita itu mata duitan. Karena, apalagi yang mau lagi pacaran ya, mungkin kau bisa berantem dengan pasanganmu kalau udah nikah juga. Tapi lebih baik menangis di mobil Mercy daripada menangis di beca, saudara sekalian. Ini maaf, mungkin terlalu ini ya, seakan-akan saya menganjurkan saudara mata duitan. Tidak demikian. Tapi hidup itu harus ada peningkatan. Yang lagi pacaran, I love you. Nanti kalau udah kawin makan apa? I love you. Loh. Masa anak orang dikasih makan pecel tiap hari, saudara-saudara? Yang engkau harus berusaha lah. Jika wajahmu tidak terlalu tampan, berusahalah hidup mapan. Maka tampangmu akan termaafkan. Tapi ingat, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Belum tentu yang paling kaya. Dan kalau orang memulai pernikahan, biasanya merintis. Sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, baru diberkati oleh Tuhan. Gak apa-apa. Supaya kita susah dari awalnya. Sehingga ketika kita nikmati berkat, kita saling setia satu dengan yang lain. Kalau laki-laki sudah jaya, banyak orang mendekati. Coba kalau 30 tahun yang lalu gak punya apa-apa, lagi kere, mau dia mendekati? Bukankah ada istri yang setia, yang mau menerima kita dari awalnya? Itulah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Dan saya mau bilang, kalau sudah nikah, yakinlah pasanganmu adalah jodoh yang terbaik dari Tuhan. Meskipun dia cerewet, punya kekurangan sana sini, tapi Tuhan izinkan itu untuk membentuk karakter saudara. Istrimu cerewet, supaya suami lebih sabar. Wow, dia suka kamu, supaya saudara suaminya lebih mengasihi. Dari mana kita tahu Yesus itu penuh kasih? Karena ketika orang teriak, salibkan dia, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Suamimu maki-maki, saudara terbentuk kasihnya. Karena kau bisa berdoa, Bapa, ampunilah dia. Walaupun dia tahu apa yang dia perbuat, aku tetap mengampuni dia. Jadi dia bukan alat setan, dia adalah alat Tuhan. Karena Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksudkannya bukan kenyamanan, tapi yang terletak pada ayat berikutnya, ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang dimaksud kebaikan di sini, kebaikan yang agung, yang mulia adalah kita menjadi serupa seperti Kristus. Karakter kita lebih mirip dengan karakternya. Karena itu besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita diasah, dibentuk, diamplas melalui orang-orang yang menyakiti kita. Yang ketiga, yang terakhir, kehilangan fungsi tubuh, walaupun kita anggap sebagai tragedi, ternyata Allah bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Matius 5 ayat 29-30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah, buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ini jangan dipahami secara hurufiah. Oh, kalau gitu lebih baik kita mencungkil kedua mata kita supaya kita masuk surga, daripada dua mata suka lirik kanan, lirik kiri. Lalu kita berubah nama semua menjadi si buta dari gua hantu. Itu calon penghuni sorga semuanya. Tidak demikian. Kita harus mengartikan bahwa daripada kita punya sesuatu yang lengkap tapi mendorong kita untuk berbuat jahat, Tuhan kadang-kadang menghajar kita dan kita kehilangan bahkan fungsi tubuh tertentu. Jika itu akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga atau membuat karakter kita makin mirip seperti Kristus atau membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ambil contoh supaya gampang. Katakan satu orang Kristen, KTP, Kristen tanpa pertobatan, hobinya main sepak bola. Oh, dia ingin jadi tim kesebelasan profesional, saudara. Tapi satu kali dia tabrakan, kakinya kena, patah, harus dirawat sekian bulan di rumah sakit. Bisa jalan lagi tapi sudah tidak bisa lari kencang dan menjadi pemain sepak bola. Mungkin dia marah sama Tuhan. Gini-gini saya juga orang Kristen kan Tuhan. Kadang saya ke gereja, kadang saya berdoa. Kenapa engkau izinkan? Engkau kejam, engkau jahat. Tuhan diam, Tuhan tidak jawab. Kenapa Tuhan tidak perlu jawab pertanyaan saudara? Karena kita diajar untuk hidup dari janji Tuhan, bukan dari penjelasan Tuhan. Saudara tanya-tanya, belum tentu Tuhan jawab. Karena dia Allah yang berdaulat. Dia akan ngomong kalau dia merasa perlu ngomong. Dia tidak akan jawab walaupun saudara desak, dia menjawab. Karena Tuhan adalah Allah. Dia bukan answering machine yang ketika dipencet dia harus jawab. Jangan pernah merasa bisa menurunkan Tuhan dari tahtanya, mendudukkan di kursi narapidana pesakitan, dan saudara berkata kepada Tuhan, jawab saya, kenapa saya miskin? Jawab saya, kenapa pacar meninggalkan saya? Jawab saya, kenapa saya tidak diterima di pekerjaan? Jawab. Hei, siapa kita? Debu tanah. Siapa kita yang merasa punya hak untuk menghakimi Tuhan? Kita menyebut dia guru, tapi kita seringkali menggurui Tuhan. Tuhan, kalau engkau baik kan kuduna kia, mestinya begini. Emang siapa kita? Hiduplah dari janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa. Bukan dari penjelasan Tuhan. Aku enggak ngerti, tapi aku percaya. Itulah iman yang sejati. Pemain sepak bola ini juga mengeluh kepada Tuhan. Tuhan diamkan. Sampai beberapa tahun kemudian, dia jadi anak Tuhan, lahir baru, mendengar firman, dan ngerti Yohanes 13 ayat 7. Apa yang pernah dikatakan Yesus. Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Oh, aku gak ngerti kenapa aku gak bisa jadi pemain sepak bola. Tapi hanya dia lebih dekat kepada Tuhan. Dan dia rasa Tuhan panggil untuk masuk sekolah Alkitab. Dia belajar di sana. Akhirnya jadi hamba Tuhan. Yang melayani di sebuah gereja lokal. Membaptis banyak orang. Bukankah rencana Tuhan yang lebih baik sedang terjadi dalam hidupnya? Maukah engkau berkata, biar rencanaku gagal,
asa rencana Tuhan yang lebih baik tergenapi dalam hidup saya. Saya pernah membaca buku tentang seorang wanita bernama Joni Eareckson Tada. Dia adalah orang yang jago lompat indah pada waktu dia muda. Tapi satu kali karena dia tidak periksa air laut yang ada di bawah, waktu dia lompat, air sedang surut dan tubuhnya menghantam bebatuan yang ada di dasar pinggiran tempat dia berlatih. Akhirnya dia lumpuh, berbulan-bulan dirawat, dan waktu dia akhirnya boleh keluar dari rumah sakit, seluruh tubuhnya tetap tidak bisa berfungsi. Dia hanya bisa goyangkan lehernya saja. Dia sudah berobat, didoakan oleh hamba Tuhan dengan karunia kesembuhan mujizat. Banyak yang mendoakan, tetap tidak mengalami mujizat. Frustrasi. Sampai akhirnya dia ngerti satu hal. Tuhan izinkan, karena Tuhan punya maksud yang besar dalam hidup saya. Aku nggak ngerti, tapi aku percaya. Kalau aku tidak mengalami mujizat, Tuhan jadikan hidupku mujizat bagi orang lain. Sejak itu, Joni Eareckson Tada optimis. Dia mulai kembangkan bakatnya. Karena bagian leher dan mulutnya masih bisa digoyangkan, dia menulis dengan mulutnya, saudara. Dia melukis, lukisannya bagus-bagus dan dijual. Dia bisa dapat uang dan hidup daripada profesinya itu. Dia menulis buku, kesaksian, buku rohani. Dia menjadi pembicara, motivator. Dan saudara tahu, kalau orang mendengar kesaksian pelayanan dia, membeli bukunya, Joni Eareckson Tada didorong oleh orang lain karena dia tidak bisa mendorong kursi rodanya sendiri. Semuanya mati, kecuali bagian leher ke atas. Dia akan tanda tangani buku tersebut. Dan tanda tangannya tulisannya PTL. Bukan Joni Eareckson Tada, tapi PTL. Kalau orang tanya apa itu PTL? Praise the Lord. Puji Tuhan. Itu tanda tangannya. Dan orang bilang, gimana kamu bisa dalam keadaanmu berkata puji Tuhan? Kalau aku tidak mengalami mujizat, hidupku harus menjadi mujizat untuk menguatkan orang. Saya pernah mengikuti satu konferensi penginjilan dunia pada tahun 2000, Amsterdam 2000, diinisiasi oleh lembaga pelayanan misi Billy Graham, pengkhotbah terbesar pada abad 20. Di Amsterdam, lebih dari 11.000 orang penginjil hamba Tuhan datang dari 200 negara yang berbeda perwakilannya. Dan setiap malam diadakan KKR, pujian penyembahan yang bagus, kesaksian yang luar biasa, yang kesaksian itu konglomerat. Ada yang kesaksiannya atlet yang menjadi juara dunia, selebriti, artis yang ternama. Dan semua bilang Tuhan itu baik, kita semua tepuk tangan. Oh memang konglomerat, juara olimpiade, artis ternama, Tuhan itu baik, ya jelas. Tapi yang sangat menyentuh seluruh hadirin, dan banyak orang bukan cuma tepuk tangan tapi nangis. Ketika Joni Eareckson Tada pada hari kesekian didorong dengan kursi rodanya, dia duduk saudara dan dia cerita pengalaman hidupnya, kecelakaan, musibah yang dialami. Didoakan oleh hamba Tuhan dan dia bilang, sampai hari ini aku tetap mengharapkan Tuhan melakukan mujizat. Kalau engkau mau mendoakan saya supaya saya sembuh, saya percaya. Tapi seandainya Tuhan punya kehendak lain, aku tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Aku akan selalu memuji Tuhan, bersaksi tentang kemuliaan nama Tuhan. Orang gak tepuk tangan, nangis saudara. Orang seperti kamu bisa bilang Tuhan baik, God is good. Juara dunia ini, konglomerat itu, ya jelas Tuhan baik. Tapi dia dalam kondisi seperti itu bisa bilang Tuhan baik. Joni Eareckson Tada adalah orang yang paling sering diajak Dr. Billy Graham pada masa hidupnya untuk memberikan kesaksian di mana-mana. Karena kesaksiannya menjadi berkat yang luar biasa. Dan ayat favoritnya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Fungsi tubuhnya tidak pernah pulih, tapi Allah menjadikan dia berkat yang sangat besar bagi banyak orang. Bukankah kita bisa berkata, Allah melakukan kebaikan? Percayalah saudaraku hari ini, rancangan Allah itu selalu indah.
Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan bagimu hari depan yang penuh dengan harapan. Hiduplah dari janji Allah, bukan dari penjelasannya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan Bapakku yang setia. Itulah sikap hati orang yang dalam segala keadaan belajar bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya kunci berkat bukan penderitaan, tapi sikap yang benar dalam penderitaan. Kehilangan harta, kehilangan pacar, kehilangan fungsi tubuh, bahkan saya mau bilang, kehilangan orang yang kita cintai, kematian, bahkan yang kita bisa alami, bagi orang beriman adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21 berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang mati dalam Yesus untung. Walaupun saudara kaya raya, pada waktu engkau mati, bubur mengalir tak henti-hentinya, kuaci sampai 5 ton disediakan, teh kotak tidak pernah surut, selalu disajikan kepada semua orang. Tanpa Yesus engkau rugi, engkau mati masuk neraka. Walaupun engkau hidup sederhana, beli peti untuk pemakaman pun kita nggak punya uang, keluarga kita terbatas. Tapi kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau adalah orang yang beruntung. Wahyu 14 ayat 13 berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati. Kau orang mati bahagia ya? Siapa orang mati yang bahagia? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bagi orang yang percaya, kematian adalah jalan masuk untuk ketemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kita mungkin kehilangan dengan orang yang kita kasihi, tapi kalau dia tidak sakit lagi, dia bersama dengan Tuhan di sorga, di tempat yang jauh lebih mulia. Bukankah kematian adalah keuntungan? Orang yang mati di dalam Kristus, berarti tugasnya sudah selesai. Berarti rumahnya di sorga sudah jadi. Berarti pahalanya sudah tersedia untuk dia. Kan itu kita bisa berkata, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. God is good all the times. God is good. Saya mau akhiri dengan kisah ini. Di Amerika Serikat pernah ada seorang petenis berkulit hitam yang bernama Arthur Ashe. Dia adalah orang yang mengikuti berbagai lomba di dunia dan menjadi juara. Dia pernah menjadi juara Grand Slam, American Open, Australian Open, dan Wimbledon. Setelah dia mengakhiri karirnya, dia pensiun dari tenis, dia kena serangan jantung. 2 kali dia harus dioperasi. Dan malang, bukan sembuh, tapi ternyata dia diberitahu mengidap atau terinfeksi oleh virus HIV. Bukan karena dia seorang gay misalnya, tapi waktu dia ditransfusi darah dari salah satu orang lain donor, ternyata tidak steril, mengandung virus HIV itu. Sehingga badannya makin kurus, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Satu kali ketika dia dirawat berbulan-bulan di rumah sakit, seorang penggemarnya bertanya, Arthur, pernahkah engkau bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Kenapa saya Tuhan? Bukankah di rumah sakit itu ada banyak sekali orang, kenapa kamu yang kena sial seperti ini? Bukankah orang yang memberikan donor darah itu begitu banyak? Kenapa kamu yang ketiban sial menerima transfusi yang darahnya tidak steril? Sehingga engkau kena HIV bukan karena kesalahanmu, tapi karena proses di rumah sakit itu. Pernah engkau bertanya, kenapa aku ya Tuhan? Arthur menjawab,
Teman, tahukah kamu di dunia ini paling tidak ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Dan hanya 5 juta yang bisa belajar tenis dengan baik. Hanya 500.000 orang yang kemudian menjadi petenis profesional. 50.000 orang yang datang ke arena pertandingan ternama. Dari 50.000 hanya 5.000 orang mencapai turnamen Grand Slam tingkat dunia. Dan hanya 50 orang yang berhasil sampai ke Wimbledon. Dan hanya 4 orang yang bisa masuk semifinal. Sisa 2 orang yang masuk di final. Dan ketika aku mengangkat trofi sebagai juara tenis dunia, saya tidak pernah bertanya, why me Lord? Kenapa aku Tuhan? Jadi ketika aku mengalami penyakit ini, pantaskah aku berkata, mengapa aku Tuhan? Apakah aku hanya mau menerima hal-hal yang baik menurut pemandanganku dari Tuhan? Ataukah aku mau menerima apapun saja yang Dia pandang baik? Aku tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Tapi aku tahu apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidupku, itu adalah yang terbaik. Tuhan begitu sayang kepada saudara. Walaupun kadang kau tidak sayang kepada Tuhan, Dia tetap sayang kepada saudara. Walaupun kadang-kadang engkau malas berdoa, membaca firman, datang ke gereja, tidak melunturkan kasih sayang Tuhan kepada kita. Mungkin engkau yang kurang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak akan beranjak. Dia tetap mengasihi kita. Dan bukti kasih terbesar, Dia telah mengorbankan putra tunggalnya mati di kayu salib bagi kita orang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Jangan mencoba mengganti ayat itu dengan kalimat lain dalam hatimu. Karena begitu besar kasih Allah akan diriku, sehingga dikaruniakannya rumah yang bagus untuk saya, mobil yang mewah untuk saya, uang yang banyak untuk saya. Semuanya fana, tidak penting di mata Tuhan. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang paling luar biasa. Itulah bukti kasih Allah terbesar. Mungkin engkau kurang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia selalu berkata, marilah kepadaku. Jalin relasi yang akrab dengan aku. Waktu kita berdoa, membaca firman, beribadah, terlibat, hadir punya komunitas seperti Bikom, engkau akan mulai lebih merasakan kasih Tuhan. Bukan karena Tuhan tambah mengasihi saudara. Kasih Tuhan bagaikan air terjun yang tak habis-habisnya mengalir. Selama ini engkau datang dengan ember tertutup dan kau tidak merasakan kasih Allah. Tapi ketika engkau membuka bejana hatimu, mengizinkan aliran air itu mengalir dalam hidup saudara, engkau tahu God is love, God is good. Engkau tidak akan frustrasi apapun yang terjadi. Karena percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.
teman-teman, saya Jacqueline Selose. Can't wait untuk kita merayakan Natal bersama dengan GBI Bethel Kedoya. Saya dan putri saya Karen Sherona, kita akan bersama menyembah Tuhan. Catat tanggalnya di bawah ini dan jamnya, dan pastikan ajak teman saudara keluarga lainnya. Kita menyembah Tuhan bersama dan merayakan Yesus yang sudah lahir. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan. God bless. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah Natal yang diadakan di Gereja GBI Bethel Kedoya pada tanggal 13 Desember malam. Ajaklah seluruh keluarga, rekan-rekan, dan siapapun juga untuk bersama-sama merayakan sukacita Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara sekalian, ada sebuah istilah Latin, coram Deo. Coram Deo artinya hidup dalam hadirat Tuhan, hidup di bawah otoritas Tuhan, dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya hidup orang Kristen yang benar itu harus coram Deo. Yang pertama, kita harus hidup dalam hadirat Tuhan. Artinya hidup dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Kita mencintai Tuhan dengan segenap hati. Tetapi selanjutnya kita juga hidup di bawah otoritas Tuhan. Artinya taat kepada pimpinan Roh Kudus, taat kepada firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan yang ketiga, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Melayani Tuhan, melayani sesama, bersaksi kepada semua orang. Dan saya percaya kalau hidup kita coram Deo, hidup di hadapan Allah, maka hidup kita menyenangkan hati. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa beribadah kepadamu, bisa memuji menyembah Tuhan, bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang adalah kebenaran tertanam dalam hati kami. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa buat tim gembala GBI Bethel Kedoya. Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu ini, beri mereka Tuhan damai sejahtera, bimbingan-Mu, beri mereka juga kesehatan di tengah masa-masa seperti saat ini. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat jemaat-Mu. Tuhan, tolong mereka yang sedang dalam kesulitan, beri jalan keluar buat mereka juga. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat pemerintahan di negara kami. Tuhan, tolong Bapak Presiden bersama staf-stafnya, para menteri sampai yang terendah. Terlebih anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan bisa menjadi saksi-Mu di tengah masa sulit seperti sekarang. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat para fakir miskin, janda-janda yatim piatu, yang mereka hidup dalam kesederhanaan. Beri mereka Tuhan sukacita di tengah keterbatasan mereka. Dengar doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudara, arahkan tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. Bapa, kami mohonkan berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehati.